kita akan membahas langkah-langkah yang perlu kamu ketahui untuk memulai usaha budidaya tanaman hias, tips dalam pemilihan jenis tanaman, serta cara merawat tanaman agar tumbuh subur. Tanaman hias sudah menjadi favorit banyak orang sejak lama, bahkan permintaannya selalu meningkat setiap tahun. Tidak heran jika banyak orang mencari tips memulai usaha budidaya tanaman hias secara efektif agar hasilnya menguntungkan. Ada banyak pengetahuan dan persiapan yang dibutuhkan dalam menjual tanaman hias, mulai dari menata, cara perawatan dan juga terkait dengan perizinan usaha. Berikut adalah tabel terkait usaha budidaya tanaman hias. 5 tanaman hias paling populer dan diminati saat ini. Berikut adalah beberapa tanaman hias yang memiliki harga tinggi. Dalam beberapa tahun terakhir, budidaya tanaman hias telah menjadi salah satu usaha yang semakin populer di kalangan masyarakat. Hal ini tidak hanya disebabkan oleh meningkatnya minat terhadap dekorasi interior yang lebih alami, tetapi juga karena tanaman hias memiliki banyak manfaat, seperti meningkatkan kualitas udara, mengurangi stres, dan menambah keindahan di lingkungan sekitar kita. Dengan beragam jenis tanaman hias yang tersedia, dari yang mudah dirawat hingga yang lebih menantang, peluang untuk memulai usaha ini terbuka lebar. Banyak orang kini menjadikan hobi berkebun mereka sebagai sumber penghasilan, baik melalui penjualan tanaman secara langsung maupun melalui platform online. Di dalam video ini, kita akan membahas langkah-langkah yang perlu kamu ketahui untuk memulai usaha budidaya tanaman hias, tips dalam pemilihan jenis tanaman, serta cara merawat tanaman agar tumbuh subur. Dengan informasi ini, diharapkan kamu dapat memanfaatkan tren ini dan menjadikan usaha budidaya tanaman hias sebagai peluang yang menguntungkan. Ayo, kita mulai perjalanan ini dan gali lebih dalam tentang dunia budidaya tanaman hias yang menakjubkan. Hai semua, kembali lagi bersama kami di channel Hakim Membaca. Indonesia dikenal sebagai negara agraris, negara yang sebagian besar penduduknya memiliki mata pencaharian di berbagai bidang pertanian, salah satunya budidaya tanaman hias. Budidaya tanaman adalah kegiatan untuk memproduksi tanaman atau bagian tanaman yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia melalui pengelolaan tanaman dan lingkungan tumbuhan. Lingkungan tumbuhnya, seperti tanah, air, udara, dan cahaya matahari yang menjadi penentu hasil dari budidaya tanaman. Tanaman hias sudah menjadi favorit banyak orang sejak lama, bahkan permintaannya selalu meningkat setiap tahun. Tidak heran jika banyak orang mencari tips memulai usaha budidaya tanaman hias secara efektif agar hasilnya menguntungkan. Dalam wirausaha budidaya tanaman hias, pelaku usaha harus jeli dalam mendesain budidaya tanaman, terutama memilih jenis tanaman serta merencanakan waktu panen. Untuk memilih jenis tanaman, mempertimbangkan selera konsumen menjadi yang utama. Karena konsumen akan menyenangi tanaman hias yang saat itu menjadi primadona. Mulai tanaman hias janda bolong, aglaonema, pakis Jepang, dan masih banyak lagi, sekarang justru digeluti dan banyak juga digoreng oleh para artis muda papan atas. Memulai bisnis usaha dengan passion membuat kamu tentunya tidak gampang menyerah, apalagi jika kamu mencintai bidang itu, kamu dirasa akan banyak ngulik dan tentunya akan membangun bisnis yang kamu buat menjadi lebih baik lagi. Ada banyak pengetahuan dan persiapan yang dibutuhkan dalam menjual tanaman hias, mulai dari menata, cara perawatan dan juga terkait dengan perizinan usaha. Sebelum membahas KBLI apa yang terkait dengan bisnis budidaya tanaman hias, sesuai dengan video kami sebelumnya, terkait dengan jenis usaha UMKM populer di tahun ini, kami telah menyarankan sebaiknya bentuk badan usaha yang nantinya dimiliki oleh sahabat Hakim Membaca adalah berbentuk perseroan terbatas. Untuk memahami kenapa perseroan terbatas, sahabat Hakim Membaca dapat menonton video kami sebelumnya. Terkait dengan izin, sebelumnya kita harus mengetahui KBLI apa saja yang mencakup usaha budidaya tanaman hias. Berikut adalah KBLI terkait usaha budidaya tanaman hias. KBLI 01301 mengenai pertanian tanaman hias. Untuk skala usaha mikro dan kecil, tingkat risikonya adalah rendah dengan perizinan dasar hanya NIB. Skala menengah dengan tingkat risiko menengah rendah selain NIB dibutuhkan juga sertifikat standar. Sedangkan untuk skala usaha besar tingkat risikonya adalah menengah tinggi membutuhkan NIB dan sertifikat standar. KBLI 47764, perdagangan eceran perlengkapan dan media tanaman hias. Dari skala usaha mikro sampai dengan skala besar, tingkat risikonya adalah rendah, perizinan yang dibutuhkan hanya NIB. Berikut adalah tips memulai usaha budidaya tanaman hias.
Cermat memilih tanaman hias yang akan dijual. Sebelum memulai budidaya, tentukan jenis tanaman yang akan dijual nantinya. Pastikan untuk memilih jenis tanaman favorit banyak orang dan tidak mudah tergerus perkembangan zaman. Mulai tentukan anggaran. Sebelum memulai budidaya, tentukan jenis tanaman yang akan dijual nantinya. Pastikan untuk memilih jenis tanaman favorit banyak orang dan tidak mudah tergerus perkembangan zaman. Memperdalam pengetahuan terkait tanaman hias. Biasanya orang-orang yang memulai bisnis budidaya tanaman hias memang punya hobi serta pengetahuan lebih mendalam. Namun tidak berhenti sampai situ, orang yang akan memulai budidaya harus memperdalam pengetahuan tentang tanaman hias. Mengenali target pasar dan tren. Riset terkait target pasar yang akan dipilih, pastikan untuk mencari konsumen tepat agar tidak mudah bosan dengan tanaman. Penentuan target pasar juga membantu menyesuaikan produk jual sesuai minat dan kebutuhan konsumen. Persiapkan strategi promosi. Jangan lupa untuk mempersiapkan strategi promosi yang akan dipilih. Daripada promosi dari mulut ke mulut, lebih baik memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi untuk meningkatkan brand awareness. Mengenali target pasar dan tren. Riset terkait target pasar yang akan dipilih, pastikan untuk mencari konsumen tepat agar tidak mudah bosan dengan tanaman. Penentuan target pasar juga membantu menyesuaikan produk jual sesuai minat dan kebutuhan konsumen. 5 tanaman hias paling populer dan diminati saat ini. Lidah buaya. Dedaunan runcingnya tidak hanya menambah keindahan pada ruangan, tapi juga berfungsi sebagai pelembab alami berkat kandungan gel yang dimilikinya. Gel ini memiliki sejumlah manfaat, dari meredakan kulit terbakar akibat sengatan matahari, menghaluskan kulit, hingga merawat rambut. Tanaman lidah buaya yang tidak membutuhkan perawatan ini sangat cocok untuk rumah di berbagai negara. Lidah mertua. Selanjutnya, tanaman hias paling populer dan banyak ditanam adalah lidah mertua. Tanaman hias paling serbaguna memiliki dedaunannya yang tinggi dan tampak tajam. Bentuk arsitektur tanaman ular melengkapi semua gaya dekorasi sehingga akan terlihat bagus di rumah manapun. Tanaman ini bekerja baik sebagai tanaman lantai, mengisi sudut-sudut ruang kecil, sementara varietas kerdil membuat hiasan tengah yang indah. Jangan khawatir tidak menyiram tanaman lidah mertua terlalu sering karena tanaman ini tumbuh subur dengan sedikit air. Kaktus atau sukulen. Sukulen adalah tanaman hias yang hemat air. Salah satunya adalah kaktus, yang umumnya memiliki daun tebal dan berdaging untuk menyimpan air. Kaktus mini dalam pot juga sedang tren saat ini, dan memiliki nilai jual tinggi yang cukup laku di pasaran. Selain bentuknya yang unik, tanaman hias ini juga sangat mudah dirawat. Sri Rejeki atau Aglaonema. Tanaman hias Sri Rejeki termasuk yang paling diminati masyarakat Indonesia. Sesuai dengan namanya, tanaman hias ini dipercaya bisa memberikan energi yang positif dan mendatangkan rejeki. Selain untuk memanjakan mata dengan bentuknya yang cantik, tanaman hias Sri Rejeki juga disebut dapat membersihkan udara dan mengurangi polusi. Bunga lili perdamaian. Bunga lili perdamaian atau peace lily juga menjadi tanaman hias paling populer dan banyak ditanam. Sebagai salah satu tanaman hias paling klasik, lili perdamaian tetap bertahan karena berbagai alasan. Bunga lili perdamaian tumbuh dengan bunga putih, mirip dengan bunga lili kala, dan dapat mencapai tinggi hingga 1,2 meter. Bunga lili perdamaian adalah salah satu tanaman terbaik untuk meningkatkan kualitas udara di rumah. Berikut adalah beberapa tanaman hias yang memiliki harga tinggi. Anthurium King of Spades. Anthurium King of Spades merupakan salah satu varian anthurium yang belakangan banyak dicari orang karena tampilannya yang sangat menawan. Di pasaran, varian ini dihargai antara Rp300.000 hingga Rp2.000.000. Alocasia invernalis Black Magic. Alocasia invernalis Black Magic memiliki tampilan yang cantik dan eksotis dengan daun berukuran sedang yang cenderung membulat. Daunnya berwarna hitam dengan permukaan yang halus dan mengkilap. Di pasaran, tanaman ini dihargai mulai dari Rp100.000 hingga Rp500.000. Homalomena Selby. Homalomena Selby, saudara dari Homalomena Walisi Army, sedang hits karena tampilannya yang mempesona. Daunnya tidak terlalu besar dengan bentuk oval dan ujung meruncing. Warna daun dasar hijau tua dengan gradasi hijau muda yang menarik. Di pasaran, harganya berkisar antara Rp150.000 hingga Rp700.000. Syngonium Scramble Egg. Syngonium Scramble Egg memiliki tampilan mempesona dengan daun berwarna dasar hijau tua dan tulang daun putih serta motif bercak-bercak kuning atau krem. Di pasaran, varian ini dihargai antara Rp150.000 hingga Rp1.000.000. Calathea Helen Kennedy.
Calathea Helen Kennedy memiliki daun oval dengan ujung meruncing dan perpaduan warna hijau tua dan hijau muda dengan motif mirip goresan kuas. Varian ini dihargai antara Rp300.000 hingga Rp2 juta di pasaran. Philodendron Black Cardinal Variegata. Philodendron Black Cardinal Variegata memiliki daun oval dengan ujung meruncing dan perpaduan warna merah tua, hitam, coklat, dan hijau tua yang sangat menawan. Di pasaran, varian ini dihargai mulai dari Rp1 juta hingga puluhan juta rupiah. Sekian informasi mengenai usaha budidaya tanaman hias. Semoga ini memberikan informasi dan edukasi kepada para sahabat Hakim membaca terkait dengan usaha kreatif yang menguntungkan. Serta video ini dapat menjadi inspirasi kepada sahabat Hakim membaca dimanapun berada, yang ingin melakukan usaha tetapi bingung mau usaha apa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.